Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Masya Allah dari wajahnya ya semangat lah hari ini ya. Baik, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam, dan ini adalah pertemuan yang ke-11 ya. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah pelajari tentang apa? Tentang aliran Murji'ah. ya, alhamdulillah masih ingat ya? Ingat. Baik ya, pada pertemuan kali ini kita akan lebih dalam mempelajari tentang aliran dalam ilmu kalam, yaitu aliran Mu'tazilah, satu aliran yang sangat berpengaruh ya di dunia Islam, terutama di teologi Islam. Baik, sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah bisa hadir semua ya, seperti biasanya. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan saja tetap bisa hadir ya, seperti saat ini. Baik, aliran Mu'tazilah adalah salah satu aliran dalam teologi Islam ya, yang sangat memberikan pengaruh terhadap dunia Islam, terutama dalam metode logika ya, metode berpikir secara logis. Jadi Mu'tazilah ini memiliki cara berpikir yang logis. Jadi mereka mengedepankan akal daripada wahyu. Baik, mungkin ada teman-teman di sini yang sudah pernah mendengar istilah Mu'tazilah atau sudah pernah mempelajari tentang Mu'tazilah. Pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang sejarah munculnya Mu'tazilah, kemudian tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah, dan ajaran pokok atau pemikiran daripada aliran Mu'tazilah. Baik, Mu'tazilah ini berasal dari bahasa Arab, i'tizal, artinya mengasihkan diri. Jadi kata Mu'tazilah ini diambil dari kata i'tizal, yaitu mengasihkan diri. Adapun kapan munculnya Mu'tazilah ini tentu tidak bisa ditahu secara pasti ya, kapan munculnya, karena ini pemikiran. Jadi dia tidak langsung mendeklarasikan dirinya sebagai aliran Mu'tazilah, tapi pemikirannya ini sebagian ulama mengatakan mulai muncul ketika ada perselisihan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama Muawiyah. Jadi saat itu terjadi perbedaan pendapat sehingga terjadi peperangan, dan Mu'tazilah ini adalah orang yang berpaling atau keluar dari kelompok Ali ataupun kelompok Muawiyah. Kemudian pendapat yang kedua ini yang lebih banyak diambil oleh para ulama, yaitu Mu'tazilah ini berawal dari perdebatan antara Wasil bin Atha yang merupakan pendiri dari Mu'tazilah bersama gurunya Hasan al-Basri. Jadi dalam satu majelis Wasil bin Atha ini bertanya kepada Hasan al-Basri tentang hukum orang yang melakukan dosa besar. Jadi mungkin teman-teman ada bisa menyebutkan apa saja yang termasuk dosa-dosa besar. Saya lanjut. Ya, silakan. Dosa zina. Ya, dosa zina, bagus. Apa lagi? Minuman keras. Dosa minuman keras. Jadi berapa banyak macam-macam daripada dosa besar itu. Nah, menurut aliran sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu Khawarij dan Murji'ah. Menurut Khawarij, pelaku dosa besar itu hukumnya adalah kafir. Jadi, siapapun yang berzina, kemudian mencuri, kemudian tidak segera bertaubat atau tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia, maka dia dihukumi kafir dan kekal di dalam api neraka. Kemudian ada aliran sebelumnya, pada pertemuan 10 lalu kita belajar tentang aliran Murji'ah. Apa pendapatnya? Apa pendapatnya tentang Murji'ah? Ya, Murji'ah itu adalah, setahu saya, aliran yang berpandangan bahwa semua hal itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagus sekali ya. Berarti pelajaran minggu lalu masuk ya. Jadi aliran Murji'ah adalah aliran yang meyakini bahwasannya dosa besar tidak berpengaruh pada iman seseorang ya. Jadi perbuatan dosa besar itu tidak berpengaruh. Kemudian nanti bagaimana nasibnya di akhirat, maka akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini ada dua pendapat yang sangat kontradiktif ya, sangat berbeda, sehingga Mu'tazilah bertanya gitu, kepada Hasan al-Basri dulu ya, dalam satu majelis, bagaimana hukum orang yang melakukan dosa besar? Apakah dia termasuk kafir sebagaimana yang dikatakan oleh Khawarij, atau dia termasuk orang beriman yang sempurna imannya, ya, tidak berpengaruh dosa besar terhadap iman seperti perkataan aliran Murji'ah. Kemudian Hasan al-Basri berpikir sejenak. Hasan al-Basri berpikir sejenak karena ketika dia berpikir itu, dia langsung menjawab pertanyaan sendiri, Wasil bin Atha. Menurut saya orang yang melakukan dosa besar itu adalah berada di posisi, di antara dua posisi atau di antara dua tempat. Ini disebut dengan manzilah bainal manzilatain. Dia tidak kafir mutlak, dia juga tidak beriman mutlak. Jadi dia di antara kafir dan mukmin gitu. Nah, jadi manzilah bainal manzilatain. Nah, itu. Kalau menurut Ahlussunnah kan, kalau orang melakukan dosa besar itu disebut dengan mukmin, tapi ada fasiknya. Mukmin, fasik. Ya. Jadi setelah dia menjawab pertanyaan sendiri oleh Wasil bin Atha, dia langsung meninggalkan majelis Hasan al-Basri ya. Kemudian duduk di salah satu pojok masjid, dan di sana dia berdakwah atau mendakwahkan apa yang dia yakini. Dia mengajarkan apa yang dia yakini. Nah, oleh sebab itu Hasan al-Basri mengatakan i'tazala anna Wasil. Wasil telah meninggalkan kita, mengasingkan diri dari kita. Makanya disebut dengan Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini sebenarnya gelar yang diberikan oleh orang yang di luar Mu'tazilah, bukan mereka sendiri. Jadi setelah itu mereka disebut dengan Mu'tazilah. Jadi nama Mu'tazilah itu berasal dari kata i'tizal, mengasingkan diri. Kemudian awal munculnya ini ada dua pendapat tadi. Ini pendapat besar ya, ada pendapat besar. Yang pertama mendukung Ali bin Abi Thalib. Dia awalnya mendukung Ali tapi keluar ketika terjadi perbedaan pendapat dengan Muawiyah ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan Mu'tazilah ini muncul awalnya dari perdebatan antara Wasil dengan Hasan al-Basri. Selanjutnya kita pindah ke tokoh dan aliran yang terdapat dalam aliran Mu'tazilah ya. Jadi yang pertama tokohnya Wasil bin Atha, dia adalah pendiri dari aliran Mu'tazilah. Kemudian Amr bin Ubaid setelah Wasil bin Atha meninggal, diganti oleh Amr bin Ubaid, kemudian Ali bin Al-Awla, kemudian An-Nazam dan seterusnya. Juga ini salah satu tokoh besarnya ya. Jadi sebenarnya menurut Asy-Syahrastani, Mu'tazilah itu terbagi menjadi beberapa kelompok gitu ya. Bahkan disebut di sini ada 22 kelompok ya, 22 kelompok. Tetapi mereka sepakat tentang 5 prinsip dasar ya. Itu yang disebut dengan al-usul al-khamsah. Jadi ini ada 5 ajaran pokok yang mana mereka sepakat. Kemudian yang lainnya ada sebagian yang berbeda gitu ya. Baik, selanjutnya kita pelajari apa saja 5 prinsip dasar dari aliran Mu'tazilah. Ya, ini 5 ajaran pokok dari Mu'tazilah. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah keadilan Tuhan, kemudian yang ketiga adalah janji dan ancaman, yang keempat adalah tempat di antara tempat atau disebut dengan manzilah bainal manzilatain, kemudian yang kelima adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita ada Sunnah Jamaah mungkin ada rukun Islam ya. Kalau mereka ini 5 prinsip dasarnya Mu'tazilah. Yang pertama tauhid, maksudnya mereka sangat sangat berlebihan dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti dia tidak menerima sifat-sifat ya. Jadi yang ada adalah zatnya Allah. Kemudian sifat-sifat seperti melihat, mendengar itu mereka tidak terima. Mereka menafikan dalam arti karena kalau Allah mendengar dengan sifat mendengar, berarti ada zat selain Allah, yaitu zat mendengar. Nah ini secara logikanya seperti itu menurut mereka. Jadi kalau Allah mendengar dengan pendengaran, berarti pendengaran itu sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iradah berkehendak dengan kehendak, sifat kehendak, kemudian berkuasa dengan sifat kuasa dan sebagainya. Jadi tauhid ini Mu'tazilah dalam sangat kuat dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
sehingga menafikan atau meniadakan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua adalah keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan ini artinya Allah Subhanahu wa taala ma'adil. Allah tidak mungkin memberikan pahala kepada orang yang melakukan dosa. Allah juga tidak mungkin memberikan siksa kepada orang yang melakukan kebaikan. Jadi Allah itu maha adil. Oleh sebab itu manusia diberikan kebebasan, kekuatan untuk melakukan perbuatannya sendiri. Nah, di sini ada salah satu permasalahan yang menjadi perdebatan juga antar ulama kalam, yaitu tentang af'alul ibad atau perbuatan manusia. Jadi menurut Mu'tazilah, perbuatan manusia itu diciptakan manusia, bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya, jadi manusia bebas melakukan sesuatu yang buruk ataupun yang baik. Bagi ahlu sunnah ya, manusia itu cuma memiliki kehendak, tapi Allah yang menggerakkannya. Itu menurut Asy'ariyah ya. Kemudian yang ketiga janji dan ancaman. Nah ini tadi janji dan ancaman. Jadi Allah itu tidak mungkin mengingkari janji. Allah janji akan memberikan balasan kepada orang yang baik, pasti Allah akan memberikan balasan kebaikan, kebahagiaan kepada orang yang baik kebaikannya. Tapi kalau misalkan dia melakukan keburukan, maka pasti dia akan mendapatkan siksa. Nah, jadi orang yang melakukan dosa besar kemudian tidak bertobat pasti disiksa. Menurut Mu'tazilah kekal abadi di dalam neraka. Nah, kalau orang melakukan kebaikan pasti masuk ke dalam surga. Kemudian yang keempat adalah tempat di antara dua tempat, manzilah bainal manzilatain, yaitu satu tempat di antara dua tempat ya. Jadi orang yang melakukan pelaku dosa besar itu menurut Mu'tazilah tidak mukmin secara mutlak, tidak juga kafir secara mutlak, tapi dia berada di antara kafir dan mukmin. Kemudian yang terakhir amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah ke dalam kemungkaran. Jadi ini kewajiban seorang muslim menurut Mu'tazilah. Jikalau pemimpin fasik wajib diperangi menurut Mu'tazilah ya, ataupun penguasa memiliki kekuasaan wajib dia menghukum orang yang tidak sesuai dengan syariah. Nah, ini 5 prinsip dasar daripada aliran Mu'tazilah. Baik, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Enggak ada. Baik, sudah. Baik, silakan. Saya ingin bertanya nih, apakah kaum Mu'tazilah itu masih ada nggak sampai sekarang? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi Mu'tazilah itu pada saat ini mungkin tidak ada ya orang yang mau digelari Mu'tazilah ya. Dan itu juga lenyap pada sekitar abad ketiga Hijriah. Tetapi pemikirannya ya ada, pemikiran masih ada gitu ya. Masih ada. Ini yang disebut dengan Neo-Mu'tazilah. Sebagai orang mengatakan dengan Neo-Mu'tazilah ya. Jadi pikir-pikir yang lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Nah, itulah pemikirannya masih ada, tapi ya tidak disebut dengan Mu'tazilah. Tapi itu hanya sebagian saja, tidak secara keseluruhan daripada konsep-konsep ataupun ajaran-ajaran yang dipegang oleh Mu'tazilah. Mungkin dari segi metodologinya saja ya, mengedepankan akal daripada wahyu itu ada juga saat ini ya. Baik, terima kasih. Jadi kita simpulkan bahwasanya Mu'tazilah ini adalah salah satu aliran dalam teologi Islam, kemudian muncul pada sekitar abad kedua Hijriah, kemudian tokoh-tokohnya sudah kita pelajari tadi, kemudian ada 5 prinsip dasar yang mereka sepakati. Adapun selain ini konsep-konsep yang lain masih ada perbedaan di antara mereka. Baik, kalau gitu kita tutup dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini berkah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Dengan baca surah Al-Fatihah. Baik, terima kasih, sampai bertemu. Ya. Jangan terlalu berat-berat. Ya, nanti saya akan bagi masing-masing menjadi 3 orang satu kelompok ya, masing-masing kelompok 3 orang. Silakan Anda cari konsep-konsep lain selain 5 prinsip ini yang menjadi perdebatan di antara kalangan aliran Mu'tazilah ya. Kemudian dikumpulkan di depan.
kesempatan dan kita diskusikan bersama. Assalamualaikum.